Nah, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu di mana pandangan menurut Merleau-Ponty tentang kebertubuhan manusia. Nah, menurut dari Merleau-Ponty itu sendiri, tubuh manusia itu bukanlah sekedar objek fisik atau wadah pasif bagi pikiran, melainkan subjek yang berpengalaman, yaitu tubuh yang mengalami bergerak, merasakan dan menjadi tempat munculnya dunia serta relasi dengan dunia. Ada beberapa poin utama, yaitu ia menolak dualisme klasik antara pikiran dan juga tubuh, di mana tubuh bukanlah alat yang terpisah dari kesadaran, melainkan cara kita berada di dunia ini. Dengan konsep tubuh skemanya, yaitu tubuh kita secara langsung mengetahui dunia melalui persepsi, bergerak, bereaksi, bukan melalui representasi internal semata. Artinya, pengalaman kita itu bukan hanya pikiran yang memproses citra tubuh atau dunia, melainkan tubuh yang secara eksistensial itu sudah terdalam dalam sebuah situasi gitu. Dan tubuh sebagai titik temu antara subjektivitas dan dunia, karena kita melihat, merasakan, bergerak, dan melalui tubuh kita itu membentuk dunia yang kita alami sebelumnya. Dunia tidak datang sebagai objek murni yang terpisah dari tubuh kita, melainkan dilalui, dijangkau, dihayati oleh tubuh yang hidup. Nah, dengan demikian, kebertubuhan manusia itu membawa implikasi etis dan juga fenomenologis, yaitu bahwa keberadaan kita di dunia adalah keberadaan yang terinkarnasi dalam satu situasi, dalam relasi dengan lainnya, dalam persepsi yang tak terpisah dari tubuh. Dalam tulisan tentang cinta dan relasi, beberapa penulis menyebut bahwa si Merleau-Ponty ini memberikan janji untuk suatu pemahaman cinta dan relasi yang tak terjerat sepenuhnya oleh struktur gender atau identitas kaku. Misalnya pada artikel yang judulnya Love as a Hollow, yang mana mengaitkan konsepnya dengan hubungan queer, yaitu pada Cambridge University Present Assessment. Secara singkat, bagi Merleau-Ponty ini, tubuh adalah subjektif, bukan hanya objek, adalah cara kita hadir di dunia dan tidak bisa dipisahkan dari pengalaman, dari persepsi, relasi sosial juga. Karena kebertubuhan bukan kekurangan atau hambatan bagi kesadaran, melainkan kondisi fundamental dari kesadaran itu sendiri. Lalu kita masuk ke dalam soal selanjutnya, yaitu tentang di manakah letak masalah yang membuat pribadi LGBT sulit diterima oleh lingkungan sosialnya. Nah, berdasarkan kerangka kebertubuhan dan fenomenologi serta refleksi sosial, beberapa titik masalah yang sering muncul terkait dengan penerimaan sosial terhadap LGBT itu ialah norma sosial dan juga identitas tubuh, yang dimana ini adalah lingkungan sosial biasanya memiliki norma eksplisit atau implisit mengenai seperti apa tubuh seseorang seharusnya, seperti bagaimana ekspresi gendernya, orientasi seksualnya, dan juga rumah tangganya, serta relasi sosialnya. Jika seseorang LGBT mengekspresikan tubuh maupun identitas yang berbeda dari norma tersebut, maka bisa saja terjadi sebuah ketegangan atau penolakan dari masyarakat. Ketidakselarasan antara identitas subjektif dan juga persepsi sosial seorang individu LGBT ini mungkin mengalami bahwa inilah tubuh saya, inilah pengalaman saya, namun lingkungan mungkin melihatnya sebagai menyimpang atau berbeda, karena tubuh itu juga terlihat atau terbaca secara sosial. Maka ada juga jarak antara pengalaman pribadi dan juga persepsi sosial sendiri. Ketakutan terhadap yang lain atau berbeda dalam fenomenologi sosial, saat sesama manusia menghadapi yang lain atau yang berbeda secara identitas ataupun tubuh, bisa muncul rasa asing ataupun kecemasan. Tubuh yang berbeda bisa dianggap sebagai sesuatu yang di luar kategori normatif, sehingga seringkali dikonstruksi sebagai sesuatu yang harus dikoreksi atau ditolak. Kekurangan empati dalam memahami kebertubuhan yang berbeda itu jika tubuh dan pengalaman seseorang LGBT dianggap tidak normal ataupun dianggap menyimpang, maka daripada melihat dia sebagai manusia dengan tubuh pengalaman yang valid, bisa terjadi marginalisasi. Dari
perspektif Merleau-Ponty, memahami orang lain berarti mendekati bagaimana tubuh mereka hadir di dunia ini. Jika lingkungan gagal melakukan itu, maka penerimaan tersebut sulit terjadi. Institusional dan sosial kultural faktor, lingkungan seperti keluarga, agama, komunitas biasanya dibentuk norma, tradisi, dan juga struktur kekuasaan tersendiri. Individu LGBT bisa menghadapi hambatan sistematik berupa stigma, diskriminasi, pengucilan karena mereka keluar dari struktur normatif tersebut. Jadi, letak masalahnya ini bukan hanya pada keberadaan LGBT sendiri, melainkan pada struktur sosial yang kurang mampu mengakomodasi tubuh dan juga identitas yang berbeda dari norma, serta kurangnya pemahaman bahwa kebertubuhan manusia adalah plural dan bukan hanya konfigurasi tunggal seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu sikap saya sendiri terhadap LGBT dan alasan rasionalnya itu apa. Saya mulai dari sikap saya. Kami memandang bahwa setiap individu LGBT itu adalah bagian dari kemanusiaan yang sama dengan orang lainnya dan layak mendapat pengakuan, penghormatan, serta kesempatan yang setara dalam masyarakat, termasuk hak untuk hidup, berekspresi, menjalani identitasnya dengan aman. Namun, kami juga percaya bahwa diskusi atau interaksi itu harus melindasi rasa hormat, dialog, dan pemahaman yang terbuka, seperti itu. Untuk alasan rasionalnya, dari perspektif etika dan kemanusiaan, semua manusia memiliki martabat yang sama, bahwa seseorang itu memiliki orientasi seksual atau identitasnya sebagai gender tertentu tidak mengurangi nilai kemanusiaannya mereka. Hak asasi manusianya mendukung bahwa setiap orang itu bebas dari diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Dari perspektif fenomenologi atau kebertubuhan, setiap manusia itu hadir di dunia melalui tubuh, melalui pengalaman subjektif yang konkret. Apabila kita mengakui kebertubuhan itu sebagai kami, maka rasionalnya kita juga harus menghormati kebertubuhan orang lain, termasuk mereka yang LGBT. Sebagai mereka, bukan sebagai objek yang berbeda, yang harus dikesampingkan. Dari perspektif sosial, masyarakat yang inklusif itu dan menghormati keberagaman akan cenderung lebih sehat secara sosial, mengurangi konflik, meningkatkan kesempatan partisipasi, dan menumpuk rasa keterhubungan antar anggota. Menolak atau mengucilkan orang LGBT karena identitasnya akan membawa dampak negatif dari sosial, psikologis, bahkan ekonomi. Dari perspektif keadilan, jika seseorang LGBT hanya karena orientasi atau identitasnya mengalami diskriminasi, maka ada ketidakadilan yang harus diluruskan. Rasionalnya adalah bahwa keadilan sosial masyarakat bahwa hak dasar dihormati tanpa memperhitungkan identitasnya yang tidak relevan untuk keadilan itu sendiri. Namun dari kami juga menekankan bahwa dari dialog sosial ini diperlukan penghormatan terhadap kerangka budaya, nilai, dan sensitivitas lokal. Jadi, sikap kami bukan berarti mengabaikan nilai budaya atau keyakinan, namun menyarankan agar nilai budaya dan keyakinan itu tidak digunakan untuk mengekspos atau menindas identitas orang lain secara otomatis.